kita memulai praktikum pada sore hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan dapat bermanfaat ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Saya yakin kalian sudah bosan dengan praktikum luring ya. Kita kembali online saja minggu ini. Sebentar. Oke, seperti biasa ya, seperti minggu yang lalu. Silahkan, hari Minggu ini kita akan membahas tentang dompet digital dan kawan-kawan sejenisnya. Nanti alurnya adalah mungkin dari golongan A dulu ya. Golongan A dulu silakan dipresentasikan entah itu PPT atau video. Kalau video silakan disampaikan dengan share sound-nya. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Golongan B silakan bertanya pada presenter dari golongan A. Nanti sesi yang kedua nanti bisa ditambahkan dengan golongan B ya. Golongan B silakan presentasi, nanti teman-teman golongan A yang bertanya ke golongan B seperti itu. Yang tanya yang susah-susah ya, Rek ya. Jangan pertanyaan-pertanyaan standar. Buat teman-teman kalian itu kalau bisa nggak bisa jawab gitu ya. Oke, silakan golongan A. Oke, sudah terlihat. Ini presentasi bukan video ya? Izin masuk Bangga, bukan Mbak, bukan video. Oke, silakan. Waktunya 10 menit saja ya, Rek ya. Jangan lama-lama. Baik. Izin konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Oke, sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Izin memulai ya, Bangga ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari anggota atau kelompok Digital Skill ingin menjelaskan tentang dompet digital, lokal pasar, dan transaksi digital. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator yakni Muhammad Fahmi Ubadillah dengan NIM E41 2038. Selanjutnya, untuk anggota yang pertama yakni Alfian Eza, yang kedua Iwan, yang ketiga Vivian Dayani, keempat Alfiani Rizky Tineke, dan terakhir yakni Maulana Fikri. Oke, untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang pengertian dompet digital. Saya serahkan kepada pemateri pertama, Alfian Eza. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk waktunya. Di sini saya Alfian Eza Raditya, saya akan memberikan penjelasan terkait apa itu dompet digital. Jadi, dompet digital adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk membayar transaksi secara online. Tanpa kartu dan tanpa uang tunai, pengguna tinggal membawa smartphone mereka. Selain menawarkan kemudahan, dompet digital juga dinilai lebih aman karena dilindungi kata sandi yang hanya bisa diakses oleh pengguna saja. Kemudian berikutnya yaitu fungsi dari dompet digital. Dompet digital memiliki beberapa keunggulan dan fungsi yang tidak dimiliki oleh dompet biasa. Dengan menggunakan dompet digital, kita bisa melakukan lebih banyak hal selain menyimpan uang saja. Ketika seseorang menggunakan e-wallet, orang tersebut mampu menyimpan uang dalam bentuk saldo yang nantinya bisa langsung dipakai untuk melakukan transaksi secara online melalui smartphone. Fungsi dompet digital ini sangat mirip dengan kartu kredit atau kartu debit, yaitu pembayaran yang dilakukan secara non-tunai atau cashless. Next.
Kemudian berikutnya yaitu 3 alasan utama menggunakan dompet digital. Yang pertama yaitu terjamin. Ketika melakukan transaksi pembayaran dengan layanan aplikasi dompet digital, pengguna akan diminta memasukkan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna. Hal ini membuat penggunaan dompet digital dikenal praktis, aman, dan nyaman. Kemudian poin yang kedua yaitu dompet digital memberikan rasa puas. Penggunaannya yang mudah dan praktis membuat pengguna dompet digital merasa puas dan senang memiliki akun dompet digital. Kemudian poin yang ketiga yaitu dompet digital memiliki bukti pembayaran. Salah satu manfaat terbaik dari dompet digital yaitu kita bisa melihat riwayat pembelian pada aplikasi. Bukti pembayaran pun biasa dikirimkan via surel setelah kita melakukan transaksi. Kemudian berikutnya yaitu kelebihan dompet digital. Yang pertama kelebihannya yaitu praktis. Kecanggihan teknologi memang membuat penggunaan dompet digital menjadi efisien dan praktis. Cukup dengan membawa ponsel, kita bisa melakukan transaksi di berbagai retail yang menyediakan jasa layanan dompet digital dengan kemudahan yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu jaringan luas. Dengan total lebih dari 500.000 retail yang menerima layanan pembayaran dompet digital di Indonesia mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah, sampai toko retail terkenal, aplikasi tersebut bisa dipakai hampir dimanapun dan kapanpun. Kemudian poin yang berikutnya yaitu aman dan terdapat catatan riwayat transaksi. Dengan adanya sistem sekuritas berupa kata sandi yang hanya diketahui pengguna ketika akan melakukan transaksi pembayaran, dan setiap kali selesai melakukan transaksi, kita bisa melihat riwayat pembelian pada aplikasi. Selain itu, bukti pembayaran juga biasa dikirimkan via surel setiap kali kita melakukan transaksi. Kemudian yaitu banyak promo dan inovasi lainnya. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak masyarakat menggunakan dompet digital adalah adanya berbagai tawaran promo yang dikeluarkan dan banyaknya servis yang bisa dilakukan hanya dengan satu aplikasi. Hal ini membuat dompet digital menjadi layanan yang digemari. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yakni Saudari Hiwan. Monggo, persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Kekurangan dari dompet digital, yaitu rentan error. Ada beberapa keadaan yang membuat aplikasi rentan tidak bisa digunakan di waktu-waktu tertentu. Alih-alih praktis, hal ini justru membuat pengguna merasa dirugikan. Kedua, banyaknya kasus penipuan. Salah satu alasan utama mengapa banyak orang meragukan dompet digital adalah karena banyaknya kasus penipuan yang terjadi pada layanan aplikasi dompet digital. Banyak promo dan inovasi lainnya. Sistem cashback hanya bisa digunakan kembali dengan aplikasi dompet digital yang sama dan hanya bisa dipakai di retail rekanan. Begitupun dengan promo poin kamu, hanya bisa menukarkan poin dan mendapatkan keuntungan lewat layanan tersebut. Membuat kamu terpaksa harus loyal pada satu layanan saja. Bergantung pada jaringan internet. Salah satu kelemahan terbesar dompet digital adalah ketergantungannya yang besar pada jaringan internet. Kita miliki habis. Next. 6 tips menggunakan dompet digital. Yang pertama, pahami kebutuhan. Aplikasi dompet digital merupakan sebuah teknologi di dalam sebuah untuk memaksimalkan transaksi pembayaran. Yang kedua, membatasi saldo. Langkah selanjutnya yang sebaiknya kamu lakukan ialah lakukanlah top up sekali saja setiap bulan sesuai periode dan anggaran yang sudah kamu tentukan agar meringankan biaya administrasi. Ketiga, mengecek histori transaksi. Dengan histori transaksi yang ada pada aplikasi dompet digital, maka akan memudahkanmu mengatur anggaran bulanan selanjutnya bulan. Keempat, alokasikan khusus dari rekening ke dompet digital. Jika sudah mendapatkan jadwal isi ulang dompet digital, maka kita harus disiplin dalam mematuhi waktu top up saldo.
Sebenarnya, alokasi dana ini harus kamu prioritaskan jika memang bertujuan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban, seperti cicilan, tagihan listrik, TV kabel, dan sebagainya. Kelima, manfaatkan promo. Tips selanjutnya adalah mencari informasi tentang merchant mana yang bisa diakses oleh dompet digital. Tujuannya agar kegiatan belanja atau transaksi keuangan semakin cepat, mudah, dan aman. Keenam, monitor saldo. Jika kita sudah menganalisis transaksi dompet digital, maka langkah selanjutnya memonitor saldo yang tersisa. Kamu pun bisa melihat dan mengevaluasi pengeluaran sebulan ke belakang. Next. Mengenal lapak online atau marketplace. Hampir di seluruh platform media sosial atau aplikasi chat telah disediakan fitur untuk transaksi atau fitur-fitur bisnis. Di antaranya fitur WhatsApp, bisnis, Facebook Marketplace, Instagram, Shopping. Dari Trans Asia pada Agustus 2020 mencatat terdapat 10 pelapak transaksi daring yang paling banyak dikunjungi oleh konsumen di Indonesia, yakni Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, JDID, Orami, Bineka, Zalora, dan Matahari. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk materi kedua. Selanjutnya untuk materi selanjutnya kepada pemateri ketiga, yakni Saudari Vivi, dipersilahkan. Terima kasih. Berikut beberapa keunggulan penggunaan media sosial untuk UMKM. Yang pertama, biaya operasional lebih efektif dan efisien. Kemudian, toko dapat beroperasi 24 jam per hari selama 7 hari per minggu. Yang ketiga, potensi pasar lebih luas hingga ke internasional atau global. Yang keempat, katalog produk bisa selalu up to date. Yang kelima, tidak memerlukan toko offline atau toko fisik untuk memasarkan produknya. Yang keenam, modal lebih kecil untuk memulai usaha. Dan yang terakhir adalah dapat dengan mudah mengenali kompetitor. Next. Etika bertransaksi daring. Yang pertama, daftarkan diri baik penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan platform belanja daring yang diinginkan. Kemudian yang kedua, kenali dengan baik seluruh fitur yang tersedia. Fitur-fitur utama yang perlu dipelajari adalah kebijakan penjualan, detail produk, keamanan akun, proses pembayaran dan pengembalian produk yang dijual, serta pengiriman produk. Yang ketiga, pastikan perangkat digital yang digunakan untuk transaksi daring sudah aman. Dan yang terakhir adalah baik penjual maupun pembeli sebaiknya memberikan dan dapat mengakses layanan bantuan yang disediakan. Saya kembalikan ke Fahmi. Oke, terima kasih pemateri. Selanjutnya, yakni materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Alfioni. Dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Etika pelapak. Yang pertama, jadilah penjual atau pelapak barang atau jasa yang tidak melanggar hukum. Kedua, jujur mendeskripsikan informasi mengenai produk yang dijual, tulisan, gambar, atau foto produk. Ketiga, informasi mengenai harga produk yang akan dijual sesuai dengan hasilnya. Keempat, selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya atau memberi komen. Kelima, melakukan unggahan dengan kata-kata sopan dan tidak mengandung sara. Keenam, balasan terhadap komen tetap sopan dan tidak menyinggung. Ketujuh, bila memberikan promosi, diberitahukan dengan jelas dan masuk akal. 8. Barang atau jasa sebaiknya dijelaskan pada spesifikasi produk. 9. Tidak memaksakan pembeli untuk memberi umpan balik yang baik. 10. Selalu memberikan layanan purna jual. 11. Bila menjadi reseller, sertakan dalam keterangan Anda. 12. Bila akan terjadi keterlambatan pengiriman, sebaiknya menginformasikan kepada pembeli. 13. Bila barang yang sudah dibayarkan tidak ada, maka sebaiknya menginformasikan kepada pembeli dengan mengembalikan dana yang telah kita terima. Menjadi pembeli yang bijak. Pertama, melihat keprofesionalan lapak dan profil penjual. 2. Membaca respon dan tanggapan di barang yang akan dikonsumsi. 3. Melihat latar belakang dan riwayat berjualan. 4. Mempelajari variasi cara transaksi dan pembayaran.
5. Membaca testimoni atau komentar pelanggan sebelumnya. 6. Mengecek statusnya apakah keanggotaan sudah diverifikasi. 7. Melihat apakah ada dukungan dan rekomendasi dari pihak lain. 8. Apakah mematok harga yang masuk akal. 9. Tidak masuk dalam blacklist. 10. Lakukan survei harga pembanding dengan penjual yang lain. 11. Dapat mengadukan pengelola platform belanja daring jika ada informasi yang tidak sesuai atau meragukan. 12. Baca informasi mengenai produk dalam platform belanja dengan teliti dan hati-hati. 13. Pastikan reputasi pelapak. 14. Bila sudah bersepakat, kirimkan jumlah uang yang disepakati atau diinformasikan pelapak. 15. Simpan berkas atau bukti transaksi. 16. Pastikan selalu gunakan atau mengecek produk yang dikirim melalui fitur untuk melacak atau tracking. 17. Apabila barang sudah tiba, ada beberapa e-commerce yang membutuhkan konfirmasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Leoni. Untuk pemateri terakhir, kami serahkan kepada Saudara Maulana Fikri. Monggo. Terima kasih. Kasus penipuan dalam jual beli online. Yang pertama, terdapat berbagai kasus dalam transaksi daring pihak yang dirugikan pun dapat keduanya, baik penjual maupun pembeli. Yang kedua, kita sering mendengar kasus-kasus seperti barang yang dipesan tidak sesuai dengan informasi yang tertulis, ukuran atau warna yang berbeda. Yang ketiga, memesan barang namun ternyata aslinya tidak seindah di foto. Sedangkan dari pembeli seringkali tertipu dengan transfer fiktif sehingga tidak ada dana yang masuk padahal barang telah dikirim. Yang keempat, modus lainnya adalah rekayasa sosial, akun palsu, menjual barang di bawah harga normal, promosi-promosi yang tidak masuk akal. Menjaga diri saat bertransaksi. Yang pertama, kelola kata sandi atau password pada ponsel komputer dengan kata sandi yang unik. Yang unik, tidak membagikan kepada siapapun serta melakukan perubahan secara berkala. Yang kedua, pastikan keluar atau logout dari akun saat selesai bertransaksi daring serta menutup aplikasi transaksi tersebut. Yang ketiga, gunakan perangkat pengaman atau firewall dan antivirus. Yang keempat, gunakan email dengan baik. Sebaiknya tidak membalas email atau pesan dari sumber yang tidak diketahui. Yang kelima, amati metode pembayaran yang telah disepakati atau ditetapkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menjelaskan mengenal dompet digital, loka pasar, dan transaksi digital. Mungkin kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari semua pemateri yang sudah menjelaskan, yakni bijaklah menggunakan dompet digital, kenali dan pelajari sistemnya agar mendapat keuntungan dari kelebihannya dan terjauhkan dari segala kekurangannya, agar uang dan transaksi Anda selalu tersimpan dengan aman. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila masih terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presenter dari golongan A. Silakan dari golongan B. Kalau ada pertanyaan, tanyanya yang susah-susah ya. Silakan. Ketua kelas golongan B siapa? Ketua kelas? Di stop share dulu, Mas. Silakan. Golongan B ketua kelasnya siapa, Rek? Golongan B? Mohon maaf Pak, izin masuk. Ya. Untuk ketua kelasnya golongan B ini Prasetyo Dwiki Nugroho Pak, tapi Prasetyo Dwiki Nugroho masih perjalanan ke kampus. Oh, oke. Oke, Anton, coba tunjuk temenmu yang off cam siapa? Satu aja. Golongan B tapi ya. Silakan. Apa ya? Bebas ya, bebas. Siapa golongan B? Bebas, laki, perempuan bebas sudah. Taufik Pak. Taufik?
bisa unmute dulu, Taufik. Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Oke. Dompet digital. Dompet digital. Apa sih yang kamu ketahui tentang dompet digital, Taufik? Kalau yang dari pemahaman saya, jadi dompet digital ini sebagai salah satu alternatif kita untuk menyimpan uang dalam bentuk elektronik, Pak. Sebagai sarana untuk mempermudahkan transaksi, semisal menggunakan aplikasi e-commerce atau semua atau Gojek, Pak. Mohon maaf, ada gangguan, Pak. Oke, gangguannya dari sebelah teman ya. Iya, Pak. Oke, kamu misalnya di dompet itu masih ada uang cash, Taufik? Di dompet masih ada, Pak. Masih ada. Berarti belum sepenuhnya pakai dompet digital. Kenapa, Taufik? Sebentar, Pak. Saya nyuruh teman-teman diam dulu, Pak. Ya, teman-temannya bisa di mute ya. Ada tombolnya itu. Alasan saya tidak menggunakan dompet digital sepenuhnya karena ini, Pak, dalam beberapa transaksi, semisal tadi pedagang kaki lima dan contohnya tukang sayur juga termasuk, itu mereka belum menerapkan pembayaran secara digital juga. Oke. Dan ya memang gimana ya, kalau saya menerapkan itu sepenuhnya, ya agak sulit, Pak. Pom bensin pun kadang juga beberapa ada yang tidak menerapkan seperti itu. Oke, Taufik. Kamu kan orang IT ya, orang teknologi ya. Kira-kira berapa tahun lagi kamu bisa cashless ya? Cashless itu artinya benar-benar di dompetmu tidak ada uang. Bukan berarti tidak punya uang ya. Tapi uangnya sudah dipindahkan ke dompet digital. Berapa tahun lagi kira-kira prediksi? Prediksi 3 sampai 5 tahun, Pak. 3 sampai 5 tahun. Di Jember atau di mana? Di Banyuwangi ya, Pak, kota asal. Oh, kota asal. Oke, berarti Taufik memprediksikan di Banyuwangi sudah bisa cashless ya. Cashless itu bukan berarti tidak punya uang ya. Uangnya dipindah ke saldo e-money ya. Oke, terima kasih Taufik. Kalau kamu jalan-jalan ke Jakarta, ke Surabaya, itu kamu masih nyimpen uang cash nggak? Saya, Pak. Ya, Pak. Persediaan saya simpan lah. Oke, sering traveling nggak Taufik? Enggak, Pak. Nggak sering traveling. Oke, nanti kan kalau biasa suatu saat bisa kerja di Surabaya, Jakarta, coba Anda cashless lah. 1 minggu itu bisa hidup nggak kira-kira? 1 minggu. Kalau di dompetmu tidak ada uang, di Jakarta, di Surabaya kamu tidak ada uang, tapi saldomu banyak, amin gitu ya. Kamu masih bisa hidup nggak di Jakarta, di Surabaya? Kalau dilihat dari apa ya, Pak? Dari kehidupan pribadi saya, kemungkinan kalau saya makannya di kita selalu pesan di restoran atau di rumah makan dan mereka juga menyediakan pembayaran tersebut, mungkin bisa, Pak. Tapi karena kalau saya pribadi, saya lebih memilih hidup sehat dengan masak sendiri, beli bahan di pasar daripada seperti itu. Ya wes. Tapi kalau misalnya mau tidak hidup sehat, misalnya cheating day ya istilahnya, masih bisa hidup nggak? Gimana ya, Pak? Anda saldomu banyak, tapi nggak punya cash. Kamu masih bisa hidup nggak? Pesen makan, kemana-mana masih bisa nggak? Ya, masih bisa, Pak. Nah, berarti dompet digital itu sudah berlakukan untuk di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Ya. Oke, terima kasih Taufik. Sambil dicari temannya siapa ya yang mau kamu pengen balas dendam ya silahkan. Ya. Nah ini contoh Rek. Kalau kalian datang di Jember juga sudah banyak kok. Ada platform Kris ya yang milik Telkom itu standar pembayaran ya, standar pembayaran. Sorry di sini suaranya agak ganggu karena hujannya terus banget ya. Begini. Ya ini adalah platform pembayaran yang dari BI dan Telkom ya. Nah, kalau ini memang sudah diterapkan di banyak merchant ya, mayoritas merchant mungkin kamu bisa melakukan transaksi dimanapun ya. Saya bilang tanya ke Taufik tadi, kamu nggak bawa dompet pun, dompet dengan ada uangnya misalnya, Anda masih bisa hidup ya. Makan pakai GoFood, kemana-mana pakai GoRide ya. Belanja mungkin pakai GoShop atau apalah dan lain sebagainya itu ada selalu bisa insya Allah. Oke, terima kasih Taufik. Siapa yang ditunjuk dari golongan B? Yang off cam ya.
Inga Fatul, Pak. Siapa? Inge Fatul? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya Inge. Kamu mau tanya apa ditanya Inge? Eh, Barusan pas presentasi saya lumayan paham, Pak. Oke, kalau lumayan paham, tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang tanya Inge. Baik, Pak. Oke, kamu selalu pakai platform e-commerce nggak? Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Apa platform yang biasa kamu pakai? Shopee. Shopee. Why Shopee? Karena kenalnya di awal itu emang Shopee, Pak. Nggak pernah nyoba di Lazada atau Tokopedia. Terus yang sering muncul di TV saya itu Shopee. Oke, karena saya mau mengharapkan jawaban kalau Shopee itu kecewean banget gitu ya. Enggak, bukan. Enggak, Pak. Enggak, oke. Banyak promonya di sana? Ya, Banyak promonya. Kamu biasanya beli apa? biasanya beli yang berkaitan sama fashion sih, Pak. Oh, iya. Ya memang Shopee murah-murah, terkait fashion juga banyak promonya. Oke, yang terkait dengan e-commerce ya. E-commerce, dengan pengalaman kamu berbelanja, ada tips dan trik nggak yang bisa disampaikan ke teman-temanmu untuk berbelanja dengan cara aman, paling murah, dan lain sebagainya? Gimana Inge? Kamu bisa cerita nggak? Kalau menurut saya pribadi, kalau misal belanja, ini khusus di Shopee ya, Pak. Shopee sendiri itu kan saya sudah sering belanja juga, teman-teman pastinya tahu. Kalau beli-beli di Shopee itu jangan tergiur sama harga murah, meskipun banyak banget yang murah. Tapi yang pertama dilihat itu di reviewnya dan review di bintang 1. Itu. Oke, jangan mudah tergiur dengan label murah, terus dilihat review yang jelek dulu ya. Baru Ya, Pak. jangan kadang review itu bisa menipu ya. Oke, terima kasih. Untuk saya tawarkan lagi golongan B, ada yang mau bertanya dari presenter golongan A? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut presenter golongan B ada? Terima kasih atas presentasinya golongan A. Nanti materinya bisa di-share di grup ya. Golongan B, silakan dipresentasikan, waktunya sama. Minta tolong hal yang dipresentasikan, yang sudah dipresentasikan golongan A, jangan diulangi lagi. Maksudnya jangan disampaikan detail lagi. Bila skip, nggak gitu, nggak apa-apa wes. Biar cepat. Silakan golongan B, mau presentasi atau video? Terima kasih, Pak. Ya, silakan. Itu Taufik, Fikri, Hairul itu satu kosan sepertinya ya. Izin saya screen, Pak. Oke, silakan. Oke, sudah terlihat. Ini Anda presentasi atau PPT, video? Silakan. Yusril, kamu dengan siapa aja? Halo, suaranya belum terdengar. Kamu dengan siapa saja, Yusril? Dari kelompok 4 golongan B, dari kelompoknya saya sendiri, Muhammad Islamin, kemudian Haniatul Korea, terus Muhammad Atala, Nuri Hahilwafi, Misbahur Rohmatul Isnaini, dan Siti Ingafatul Maria. Oke, suaramu putus-putus. Silakan dimulai presentasinya ya. Sekarang saya tidak usah panjang-panjang. Apa yang sudah disampaikan dengan golongan A, yang belum disampaikan saja silakan disampaikan. Monggo saya berikan waktu untuk presentasi ya. Golongan A silakan disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ya, yang kalau bisa golongan B nggak bisa jawab gitu ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Muhammad Islamin. Sepertinya sebagian besar dari materi yang kami sampaikan sudah disampaikan oleh kelompok dari golongan A. Jadi materi yang sama juga, topik pembahasan dompet digital, lokal pasar, dan transaksi online. Dompet digital pertama, dompet digital merupakan e-wallet yang sudah dijelaskan, merupakan transaksi elektronik. Dompet adalah aplikasi elektronik yang digunakan untuk melakukan semacam pembayaran. Fungsi dompet digital juga digunakan untuk orang tersebut juga digunakan untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo elektronik yang bukan dalam bentuk fisik. Kelebihan dompet digital, proses transaksi mudah, sistem keamanannya optimal, setiap transaksi tercatat secara otomatis, banyak diskon dan promo yang menarik. Kemudian kekurangan dompet digital menjadi lebih konsumtif, adanya biaya transaksi. Contoh-contoh di dompet digital adalah Dana, Link Aja, GoFo ataupun GoPay. Lokal pasar merupakan juga kita bisa sebut sebagai marketplace, sedangkan market yaitu merupakan sarana bagi pembeli atau penjual yang ingin melakukan transaksi online. Sederhananya kita bisa menyebut lokal pasar sebagai pasar online. Lokal pasar, jenis-jenis lokal pasar yaitu adalah horizontal. Lokal pasar horizontal diartikan sebagai situs belanja online yang memperjualbelikan beberapa produk yang saling berkaitan. Salah satunya contohnya adalah zalora.co.id. Yang kedua adalah vertikal. Jenis vertikal hanya menyediakan jenis produk dari berbagai brand atau merek. Contohnya adalah rajamobil.com sebagai website dan hanya menjual mobil keluaran maupun bekas. Yang ketiga, murni. Pada jenis ini, situs akan menyediakan fasilitas penjualan, pembayaran setelah pedagang dan menyetujui persyaratan yang ada. Mereka bebas melakukan kustomisasi pada toko pemiliknya. Yang keempat, konsinyasi merupakan jenis lokal pasar yang hanya menerima produk penjual dari penjual. Perihal kustomisasi toko seperti pengiriman, promosi, pelayanan pelanggan yang akan diatur oleh pengelola situs. Etika pelapak, saya akan skip ini karena sudah dijelaskan oleh kelompok dari golongan A. Selanjutnya adalah tips-tips memilih marketplace yang terpercaya. Pertama, secara detail dari informasi toko online tersebut dan deskripsi barang yang akan kita beli. Yang kedua, cek review pengguna sebelumnya seperti yang dijelaskan oleh saudara Ingat. Tadi juga melihat dari jumlah review dan respon dari pengguna yang beli. Yang ketiga, lakukan riset harga karena ada di beberapa toko yang harganya berbeda. Jadi kita bisa memilih harga yang lebih murah. Yang keempat, perhatikan gambar dan dengan produk detail. Jadi pastikan gambar sudah sesuai dengan tema, pilih sistem pembayaran yang paling aman. Contohnya seperti ShopeePay yang Oke, sepertinya temanmu koneksinya terputus ya. Golongan B silakan di backup, silakan. Yusril, ada? ada Pak. Mohon maaf Pak. Oke, kamu sendiri yang presentasi ini? Sebenarnya ada dibagi Pak, tapi dikarenakan sebagian materi besar sudah dipresentasikan dari kelompok A, jadi saya ada sebagian kecil sih Pak, kayaknya sebagian besar sudah dipresentasi oleh kelompok A, jadi saya dikit-dikit aja jelasin Pak. Soalnya kayaknya
kalau dibagi ini akan lama. Gitu. Oke, silakan. Selanjutnya itu bisa dilanjutkan oleh teman saya. Temanmu siapa, Yusril? Kalau tidak ada yang respon berarti tidak punya teman ini. Temannya Yusril, silakan. Ada yang merasa temannya Yusril? Halo. Ya, Pak. Untuk Katala juga tidak apa-apa untuk melanjutkan presentasi dari setelah tips-tips memilih marketplace. Oke, Atala, silakan dilanjutkan. Etika pelapak. 1. Jadilah penjual atau pelapak barang jasa yang tidak melanggar hukum. 2. Jujur mendeskripsikan informasi mengenal produk yang dijual. Lalu informasi mengenai harga produk yang akan dijual sesuai dengan aslinya. Selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya atau memberi komen. 5. Melakukan unggahan dengan kata-kata sopan dan tidak mengandung sara. Lalu yang keenam, balasan terhadap komen tetap sopan dan tidak menyinggung. Yang 7, bila memberikan promosi, diberitahukan dengan jelas dan masuk akal. Yang ke-8, barang atau jasa sebaiknya dijelaskan pada spesifikasi produk. Yang ke-9, tidak memaksakan pembeli untuk memberi umpan yang baik. Yang baik. Yang 10, selalu memberikan layanan purna jual. Dan deskripsi barang yang dibeli. Kedua, cek review pengguna sebelumnya. Yang ketiga, lakukan riset harga. Yang keempat, perhatikan gambar produk dengan detail. Yang kelima, pilih sistem pembayaran yang paling aman. Lalu ada transaksi online. Secara definisi, transaksi digital adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran melalui perangkat yang digunakan, seperti melalui internet dan difasilitasi melalui sebuah aplikasi, baik yang tersedia pada smartphone maupun dalam bentuk website. Berikut adalah contoh-contoh transaksi digital. Ada e-wallet, internet banking, Lyrics GPN yang tadi sudah disampaikan oleh Pangga, lalu ada Flash, Mandiri e-money. Etika bertransaksi. 1. Daftarkan diri baik penjual dan pembeli sesuai dengan ketentuan yang diisyaratkan platform belanja daring yang diinginkan. Yang kedua, pastikan perangkat digital yang digunakan untuk transaksi daring sudah aman. Yang ketiga, informasi mengenai harga produk yang akan dijual sesuai dengan aslinya. Keempat, selalu berusaha membalas calon pembeli yang bertanya atau memberi komen. Yang kelima, melakukan unggahan dengan kata-kata sopan dan tidak mengandung sara. Yang keenam, balasan terhadap komen tetap sopan dan tidak menyinggung. Yang tujuh, bila memberikan informasi, diberitahukan dengan jelas dan masuk akal. Yang kedelapan, barang atau jasa sebaiknya dijelaskan pada spesifikasi berikut. Yang 9, tidak memaksakan pembeli untuk memberi umpan balik yang baik, selalu memberikan layanan purna jual. Selanjutnya yaitu bijak bertransaksi digital. Yang pertama, periksalah koneksi HTTPS, artinya situs web menggunakan koneksi yang aman bagi data pribadi yang kita masukkan. Kedua, meneliti akun penjual. Ketiga, menggunakan metode pembayaran yang aman. Yang keempat, simpan riwayat transaksi. Yang kelima, hindari memberikan password, kode OTP, dan data penting lainnya kepada siapapun. Keenam, jangan menggunakan tanggal lahir, nomor ponsel,
nama teman atau hewan atau saudara sebagai kata sandi. Yang ketujuh, berhati-hati dengan pesan scam melalui surel atau yang terkadang disertai tautan tertentu dan situs web yang mencurigakan. Yang kedelapan, berhati-hati menggunakan komputer umum yang digunakan untuk transaksi online. Pastikan tidak meninggalkan komputer tanpa pengawasan saat transaksi dan segera logout akun setelah bertransaksi. Mungkin untuk menjadi pembeli yang bijak tadi sudah disampaikan oleh kelompok golongan A. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Bisa di stop share. Silakan golongan A, kalau yang mau bertanya. Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Vera? Sebelumnya, mohon maaf, saya tidak on cam dikarenakan sinyal di kos tidak stabil, Pak. Oke. Untuk pertanyaannya, mengapa pembayaran dengan dompet digital masih belum bisa menjangkau seluruh kalangan masyarakat di Indonesia? Sekian dari pertanyaan. Oke, langsung dijawab. Silakan golongan A. Kenapa kok nggak semuanya pakai dompet digital? Silakan kelompoknya golongan A. Oh, kami ya, Pak. Iya. Sebelumnya. Iya benar. Golongan B, sorry. Oh, B atau apa? Yang tanya barusan golongan apa sih, Rek? A, Pak. Rera dari golongan A. Oke, berarti yang tanya golongan B, yang jawab golongan B. Sorry. Oh, baik. Makasih. Masih standby sepertinya golongan A. Golongan B ini enggak ada suaranya ini. Mana? Why? Kenapa? Ada, Pak, di sini, Pak. Iya, gimana? Coba dijawab dari Rera. Saya bukan kelompoknya, Pak. Maksud saya bukan kelompok yang diajukan pertanyaan. Ya kelompoknya dulu dong. Assalamualaikum, izin menjawab, Pak. Waalaikumsalam, silakan. Yusril Amin. Juga dikarenakan tidak meratanya infrastruktur yang merata, sepertinya juga ada beberapa di daerah. Salah satu contohnya di daerah saya, yang ada sebagian besar warganya tidak tahu menggunakan handphone, yang mana handphonenya masih kecil, yang juga itu tidak ada jaringan internet. Jadi juga tidak meratanya ini juga di infrastruktur di daerah juga jaringan internet juga tidak merata, ada yang bagus dan tidak. Jadi untuk di mana transaksi digital itu untuk bertransaksi tidak lepas dari jaringan internet. Jadi pertama juga ada beberapa warga yang gaptek atau yang tidak tahu tentang teknologi. Yang kedua juga jaringan internet, yang mana juga jaringan internet walaupun warga itu mampu menggunakan ponsel juga tahu cara paham untuk bertransaksi digital, tapi juga dikarenakan terkendala jaringan internet sehingga warga tersebut tidak dapat melakukan transaksi itu. Jadi menurut saya kenapa warga tidak merata? Pertama juga infrastruktur, juga jaringan internet dan juga gaptek, Pak. Oke, saya rasa sudah terjawab. Gimana, Rera? Cukup? Cukup sih, Pak. Tapi boleh tanya lagi nggak, Pak? Ya, silakan. Mengapa? Apakah dompet digital lebih baik dibandingkan dengan uang fisik? Coba berikan sebuah alasan. Oke, kenapa? Apakah dompet digital itu lebih baik daripada dompet uang fisik? Uang fisik, silakan. Golongan B. Sambil menunggu menjawab responnya, jelas Indonesia itu infrastrukturnya namanya e-money, layanan elektronis, pokoknya yang ada I-nya di depan itu kalau tidak ada internet ya wassalam ya. Wassalam sudah tidak bisa dipakai. Indonesia itu apa sih kok nggak bisa coverage-nya ya, nunggu Indosat, Telkomsel itu membangun BTS di seluruh wilayah ya. Wilayah, terus backbone-nya juga ya. Jaringan nirkabel di bawah laut itu juga yang disebut biasanya palaparing itu nunggu dibangun juga. Sepertinya Kominfo itu membangun berbagai tower-tower di Papua ya, nunggu itu. Kalau semuanya sudah ya
insya Allah tinggal ngerubah. Kalau sudah ada platformnya, tinggal masyarakat bisa beralih. Seperti yang Taufik sampaikan tadi, mungkin 3-5 tahun lagi. Oke, silakan dijawab golongan B. Ini kelompoknya cuma Yusril aja. Yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, dompet digital itu lebih aman. Misalnya di dompet digital itu catatan transaksi itu sudah tercatat secara otomatis. Jadi pengeluaran transaksi itu sudah tercatat semua. Oke, gimana Rera? Cukup terjawab, Pak. Udah sih, Pak. Yang Cukup, lain? Pak. Silakan. Ada yang bertanya? Alvin, silakan. Oke, bisa direspon golongan B, kelompoknya. Sebentar Pak, kita masih memutuskan jawaban. Luar biasa ya, masih bertahan 46 orang ini. Ya, golongan B silakan. Yang bukan dari kelompoknya tapi tetap golongan B silakan. Solidaritas temannya dibantu. Ya, Yusril silakan. Suaranya putus-putus tadi. Silakan. Sebelumnya mohon maaf bila jawaban salah. Kalau untuk proses hukum, lah hilang Rek. Golongan B temennya. kalau sampai proses hukum mungkin ada Pak, seperti undang-undang. Kalau untuk mungkin juga Ya, suaramu putus-putus ya. Assalamualaikum, apa suara sedikitnya Pak? Waalaikumsalam, silakan dilanjutkan. Untuk proses hukum, saya kurang tahu Pak, tapi mungkin ada seperti Undang-Undang ITE atau sejenisnya. Kemudian untuk edukasi, mungkin pertama, orang yang mengirim pesan harus tahu itu jelas dari pihak Shopee atau bukan. Bisa kan kalau semuanya, salah satu contohnya adalah Shopee. Di Shopee juga ada fitur kayak kita bisa bicara ke admin, atau juga ada kasih tahu itu penipuan atau tidak. Soalnya itu yang mengirim meminta kode OTP
dipastikan kalau nomor tersebut kita kenal ataupun itu memang benar dari pihak dompet digital yang meminta. Mungkin seperti itu. Atau anggota saya mungkin ada yang mendapatkan. Terima kasih. Silakan golongan B. Sudah cukup? Ya, saya mau menambahkan kalau gitu. Pernah tahu undang-undang ITE ya, Rek ya? Di sini ada istilahnya, saya searching sebentar, adalah penyalahgunaan ya. Penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Di sini ada pasal 40, pemerintah melindungi kepentingan umum ya, semua orang berarti dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Internet saya yang unstable sekarang. Jadi ya jelas kalau ada kejahatan itu bisa ditindak layaknya sebagai kejahatan yang non elektronik. Itu sih dari pasal 40. Mungkin bisa tanya orang hukum ya, gimana cara menafsirkan pasal 40 ini. Oke, sudah cukup ya pertanyaannya? Ada pertanyaan lagi? Sambil di sebelah rumah ada background ya, background sholawatan. Oke, kalau tidak ada, saya bertanya ke golongan A. Alvin tadi terakhir yang ngomong ya. Alvin, coba tunjuk temanmu golongan A yang off cam siapa? Ya. Silakan Alvin. Hoirul Rosikin ya. Hoirul Rosikin ada suaranya? Iya Pak, ada Pak. Iya, Hoirul Rosikin. Hoirul Rosikin, saya mau tanya, siapa penemu Bitcoin? Siapa penemu Bitcoin? Kalau nggak boleh live Zoom loh nanti. Yang lain live, kamu aja yang nggak live. Siapa penemu Hoirul Rosikin? Penemu Bitcoin? Izin Bapak. Ini tadi lupa saya Bapak, tapi namanya ingat saya Nakamoto kalau tidak salah. Nakamoto. Apa sih yang kamu ketahui tentang Bitcoin? Kemarin sempat itu sama rekan-rekan itu sepertinya penambang apa gitu, apa namanya, koin gitu Bapak. Misalnya bisa ditukarkan dalam bentuk uang juga nantinya. Oke. Seperti itu. Apakah benar Pak? Koin, ya koin ditambang terus jadi uang gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kira-kira termasuk imani nggak? Hoirul Rosikin. Apakah itu termasuk imani? Halo Rosikin, apakah Bitcoin itu termasuk imani? Bisa buat beli kah? Hoirul Rosikin beli sesuatu gitu bisa nggak? Hoirul Rosikin Bitcoinnya? Izin Bapak, mohon diulangi suaranya Bapak. Barusan putus-putus. Oke, sorry. Apakah Bitcoin itu termasuk imani? Bisa digunakan untuk bertransaksi, beli sesuatu gitu? Bisa nggak? Saya off cam ya, Rek ya. Suara saya, internet saya yang gantian putus-putus. Silakan. Itu
yang setahu saya tidak bisa digunakan untuk transaksi secara fisik, Bapak. Tapi bisa ditukarkan dalam bentuk uang, kemudian bisa digunakan untuk transaksi. Tapi untuk transaksi digital, secara digital itu bisa ditukarkan dalam bentuk koin juga apabila transaksinya dengan orang lain, tetapi orang lain tersebut juga punya koin seperti itu mungkin, Pak. Oke, intinya kan sebagai alat tukar bisa buat bertransaksi. Itu kan berarti termasuk e-money kan? Baru Rosikin? Iya, Pak. Iya. Kenapa di Indonesia tidak mengakui Bitcoin, padahal di negara lain sudah ada diakui Bitcoin? Kalau untuk ini masih kurang tahu, Pak. Oke, karena jawabannya adalah ya memang Bitcoin belum Mungkin diakui. secara kita kan juga punya undang-undang ITE itu mungkin, Pak. Tidak semua dompet digital digunakan. Oke. Ya, kita punya pemerintah jawabannya. Pemerintah itu yang ngatur keuangan adalah Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu belum mengakui Bitcoin sebagai alat tukar yang sah. Hanya rupiah saja ya. Mungkin Indonesia belum siap menerima Bitcoin. Tapi kan Bitcoin sudah bisa jadi transaksi, Pak. Iya, itu termasuk juga e-money ya. E-money enak loh, Rek, kalau mau di Indonesia pakai Bitcoin, kamu ke Arab Saudi bisa beli es teh itu misalnya pakai Bitcoin juga. Kan ya lumayan loh, Rek ya. Nggak perlu istilahnya lagi namanya money changer ya, atau penukaran uang seperti itu. Itu yang lebih tapi Bitcoin masih bisa dipakai seperti itu. Itu. Terus ya itu tadi fintech, kalau kita berbicara dengan fintech itu urusannya dengan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Anda harus pastikan bahwa produk financial technology tidak hanya e-money, bisa reksadana atau apapun ya yang mengelola uang Anda. Ya, uang Anda secara elektronik itu terotorisasi OJK. Karena ketika uang Anda hilang, Anda bisa menuntut ke pemerintah seperti itu. Oke, Rosikin, kamu tahu nggak teknologi di balik Bitcoin itu apa? Kemarin kayaknya HMJTI ngadakan webinar gitu. Kamu ikut, Rosikin? Iya, Pak, ikut yang itu saya pas VR itu, Pak. Apa sih di balik teknologi di balik Bitcoin? Izin kurang paham itu, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Saya yang jelaskan kalau gitu. Kamu sambil cari ya temanmu siapa ya yang mau ditunjuk. Ini ada undang-undang ITE tadi sudah terlihat ya, Rek ya? Oke, Pak, sudah. Oke. Bisa dipelajari sendiri, dibaca ya. Ini adalah aturan kita dalam bertransaksi dan menggunakan media elektronik ya. Ya, kitab suci kita ya, biar tidak kena penjara ya, ataupun pidana dan denda-denda yang ada di sini ya. Nah, setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebar informasi bla 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 bla, hate speech ya intinya ya, rasa kebencian itu bisa didenda 1 miliar ternyata. Luar biasa ya. Oke. Yang saya tanya ke Khairul Rosikin. Khairul Rosikin sudah benar sih. Namanya Pak Nakamoto, walaupun ini bukan nama yang sebenarnya ya. Katanya sih belum bukan nama sebenarnya. Beliau itu membuat satu alat tukar berdasarkan blockchain ya, teknologi blockchain. Blockchain itu apa, Pak? Ya itu tadi. Coba kalian baca saja. Bitcoin.org, bitcoin.pdf ya. Ini papernya beliau, paper. Jadi orang-orang ilmiah itu selalu menuliskan sesuatu itu dalam bentuk paper seperti ini agar orang lain itu bisa membaca ya. Nah, ini namanya blockchain. Ada transaksi dikasih hash ya, nanti transaksinya ke masuk ke yang kedua. Dikasih hash lagi, transaksinya masuk ke yang kedua. Gitu. Khairul Rosikin siapa yang mau ditunjuk? Pak Angges, sebelumnya mau bertanya. Ya, silakan. Jadi secara tidak langsung uang digital yang berbasis blockchain itu tidak aman dong, Pak? Jawabannya adalah aman karena dia punya mekanismenya. Coba dilihat ada hash ya. Tapi yang saya baca di
artikel udah lama sih Pak, 2019 lah yang lalu, rugi besar Bitcoin perusahaan senilai 588 miliar dicuri hacker. Jadi itu bisa di-hacker dong Pak? Ya, tergantung platformnya ya, tergantung platformnya. Tapi secara arsitektur itu aman. Oke. Secara arsitektur aman. Kenapa? Coba lihat diagram ini. Ada hash, kita hash dulu ya. Ada signature yang pertama. Setelah itu di-verify, di-sign dulu, baru nanti ketika terjual, dia di-hash lagi, ada signature yang kedua. Jadi berlipat-lipat. Transaksinya itu enkripsinya, mungkin hashnya, verifikasinya, signaturnya itu berlipat-lipat ya. Dan ini nanti membentuk sebuah rantai, makanya disebut chain ya. Chain adalah rantai, satu rantai seperti ini. Kalau terbobol ya mungkin settingannya atau logikanya bisa dibobol memang. Ini adalah prinsip sederhana algoritma dari blockchain ya. Seperti itu. Gimana Rera tanggapannya? Jadi yang saya tangkap tuh definisi amannya uang digital blockchain tuh setiap transaksi dan saldo diautentikasikan gitu Pak. Semacam server yang server yang di kayak itu loh Pak, desentralisasi. Umumnya dioperasikan device yang tersebar di seluruh dunia. Seperti itu Pak. Benar sekali. Jadi setiap transaksi dan rekeningnya tuh dienkripsi gitu kan Pak? Ya benar, ada mekanisme hash di sini ya. Nah ini yang kalian baca ini algoritmanya ya. Ketika ada satu transaksi ya, itu di-broadcast ke semua node-nya. Jadi transaksimu itu tidak bisa hilang sebenarnya, tidak bisa hilang record-nya ya. Itu dari algoritma pertama itu sudah kelihatan kalau itu bakal membentuk suatu rangkaian. Setiap node tadi mengkoleksikannya menjadi sebuah blok tadi. Setiap node-nya mencari ya bloknya tadi dan lain sebagainya bisa itu. Ya apa yang dikatakan Rera itu benar. Jadi setiap transaksi itu nanti dienkripsikan melalui mekanisme hash tadi, dijadikan signature ya, tanda tangan, terus diverifikasi, ditandatangani lagi. Kalau itu terjual, ada blok yang kedua. Blok yang kedua namanya blok yang kedua misalnya. Itu sama. Ada dikasih key, dikasih hash, dikasih signature, diverifikasi, di-broadcast ke semua node-nya lagi ya, sampai membentuk sebuah rantai ya, makanya rantai blok kalau bahasa terjemahan bebasnya namanya blockchain ya, seperti itu. Pak, rugi kalau blockchain. Nah, blockchainnya untuk apa Rek? Kalau ini kan hanya untuk transaksi saja. Kalau untuk trading, kalau trading itu kan jual beli, ya bisa jadi rugi, sama Anda seperti beli saham ya, bisa naik bisa turun gitu. Ada lagi yang ditanyakan Rera? Masih sampai situ sih Pak, cukup. Cukup ya. Baru Rosikin, coba tunjukkan satu orang lagi. Izin Ibnu Pak. Coba. Izin Ibnu. Siapa yang kamu tunjuk? Siapa? Izin Ibnu Pak. Ibnu, oke Ibnu, ada suaranya? Halo Ibnu golongan A, ada nggak orangnya? Halo Ibnu? Wah, saya catat dulu Ibnu nggak respon, berarti nggak hadir kuliah kayaknya. Yang lain, Khairul Rasikin? Tarik saja Pak. Farid silakan. Lah ini yang paling sederhana, sambil tunggu Farid respon ya. Saya Anda baca di infografis ini catatan yang mencatat setiap transaksi ya yang tersebar di banyak komputer atau node ya.
Berkat blockchain, transaksi bisa diproses tanpa melibatkan pihak ketiga atau organisasi khusus. Nggak usah bank, Rek, ya. Nggak usah pakai SWIFT. Ya, yang Rusia kan sekarang perang kan SWIFT-nya yang diblok ya. Kalau pakai blockchain itu nggak ngefek sebetulnya. Dan berpotensi meningkatkan efisiensi. Ini mekanisme kerjanya ya. Nanti disebar ke node-node-nya, divalidasi apakah transaksi itu benar atau tidak. Gitu. Ada istilahnya blockchain mining ya, Bitcoin mining ya. Itu sebenarnya itu mau cari node yang terakhir. Ya. Kalau sekarang sudah tidak bisa, mungkin node-nya sudah ratusan juta ya. Nggak mungkin ketemu sudah. Oke. Oke. Siapa yang kamu tunjuk, Rosikin? Halo, yang ditunjuk Rosikin siapa? Ini 6 orang sudah gugur ya, sudah leave room. Oke, biar cepet wes. Nah, blockchain ini ya sebenarnya sudah ada, Rek, ya. Sudah terlihat ya. Sudah ada. Ya. Kalian bisa mensimulasikan algoritma blockchain ini melalui framework ini ya, framework ini. Lumayan, kalian bisa main-main di sini dan mungkin bisa dijadikan penelitian besok. Mungkin penerapan blockchain untuk transaksi apa gitu ya. Kemarin ada yang kakak tingkatmu penerapan blockchain untuk crowdfunding ya, crowdfunding. Tahu kita bisa kan ya? Tahu kita bisa ya, Rek ya? Iya, Pak. Ya, tahu kita bisa itu kan crowdfunding ya, kita mengumpulkan uang untuk misi sosial tertentu ya. Itu kan masih pakai bank ya. Kenapa kita nggak mensimulasikan saja dengan algoritma blockchain? Itu menurut saya adalah penelitian yang sangat bagus ya, bisa kalian ambil. Toh ini juga ada library-nya ya, library-nya namanya ethereum.org ya. Seperti itu. Terus itu yang untuk dompet digital ya. Untuk toko online ya, untuk toko online kalian jangan hanya puas sebagai konsumen ya. Indonesia ini negara konsumen ya, bukan negara produsen. Seharusnya kalau kalian maju, karena kalian juga yang akan meneruskan, saya juga, kita harusnya jadi produsen ya. Kalau di e-commerce kita jangan hanya beli, Rek. Kalau bisa ya jualan. Nah, kalau kalian mau jualan di toko online ya gampang, banyak kok tutorialnya, banyak panduannya dan lain sebagainya. Tapi coba kalau kalian sudah mulai jualan, kalian melakukan teknik namanya optimasi ya, optimasi toko online, optimasi toko online. Biasanya ada apa? Biasanya macam-macam caranya ya. Ini biasanya materi-materi yang kalian dapatkan untuk digital marketing. Digital marketing itu selain big data, data science, itu digital marketing menjadi yang kemampuan yang paling dicari saat ini, seperti itu. Nah, optimasi fitur yang tersedia otomatis ketika kalian sudah punya toko online misalnya di Shopee atau Tokopedia, kalian mengoptimalkan fitur yang ada ya. Entah itu bebas ongkir, flash sale, power merchant, voucher diskon dan lain sebagainya. Mumpung mereka masih bakar-bakar uang ya. Bakar-bakar uang. Dulu Gojek itu murah, sekarang mahal ya, Rek. Suara saya masih terdengar? Terdengar, Pak. Oke, setelah itu coba ketika kalian sudah punya toko, kalau bisa jadi halaman yang paling depan. Terus buat kontennya itu sangat menarik ya, untuk menarik calon pembeli. Nah, ini contoh-contohnya selalu melakukan riset kompetitor ya. Kalian sama-sama beli beras, jualan beras misalnya. Jualan beras. Kalian cari, kira-kira saya harus punya toko seperti apa yang orang itu beli ya. Beli kayak gitu. Kalau kayak gitu. Entah di Tokopedia atau Shopee. Sama. Ini fitur-fiturnya coba dioptimasi dari judul pun ya. Jangan nggak sembarang ya.
Coba amati, tiru, dan modifikasi ya kompetitormu. Di sini kan ada judul-judulnya kan macam-macam ya. Itu bisa kalian amati, tiru, modifikasi tadi. Karena beda judul, orang itu bisa jadi beli atau tidak. Dari judulnya saja. Terus selalu riset ya, riset. Ada toolsnya kok, misalnya sajadah traveling misalnya. Ini selalu ada orang yang cari itu berapa keywordnya. Kalau memang keywordnya itu populer, banyak volumenya, bisa kalian jadikan judul di toko online kalian. Ini contoh sederhananya. Kalau saya jelaskan ya panjang sekali, Rek. Ya. Nanti kalau mau saya kirimi materinya. Tapi intinya adalah kalau kalian kepingin dapat cuan ya, dapat uang, ya jangan jadi konsumen, jadilah produsen. Pak, saya itu enggak punya produk yang mau dijual ya. Banyak sekali platform-platform yang menawarkan kalian itu sebagai reseller ataupun dropshipper. Kalau reseller dan dropshipper itu kalian nggak perlu punya barang, ketika ada orderan langsung bilang ke mitra kalian. Gitu. Kalian hanya membantu menjualkan di toko online. Seperti itu. Saya sedikit cerita ya, saya punya mahasiswa bimbingan saat ini jadi dropshipper ya, jadi dropshipper membantu menjualkan di skincare ya. Dulu curhat ke saya, Pak, saya tidak bisa ngoding, Pak. Ya, terus saya mau magang tentang digital marketing, saya berikan link, dia magang, dia belajar, skripsinya juga dengan saya, dengan UI UX ya, karena tidak terlalu banyak ngodingnya. Dan sekarang mungkin omsetnya sudah puluhan juta ya, hanya mainan digital marketing saja. Nah, mungkin itu bisa jadi peluang untuk kalian ya. Jangan, kalau anak teknik informatika menggunakan e-commerce, tidak usah diajari kita. Yang perlu diajari adalah kalian bisa jadi produsen ya. Ini contoh-contoh riset produk, toolsnya, macam-macam sudah. Sampai manajemen keuangannya ya. Jangan sampai ngeluh ya kalau sudah dapat orderan berapa juta, omsetnya berapa, itu banyak sekali aplikasi yang bisa membantu kalian. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Pas 1,5 jam ya, kita bersama. Silakan, terkait blockchain tadi mungkin. Oh ya, blockchain itu teknologi yang digunakan sama seperti NFT ya, Rek ya. Misalnya ini foto-fotonya Ghazali ya. Foto-fotonya Ghazali dibeli sama seseorang 2M, ya masuknya ke blok yang kedua. Ya, signaturnya berpindah ke orang yang beli 2M tadi. Terus misalnya fotonya Ghazali itu nanti dijual lagi ke orang yang 4M, nanti buat blok lagi yang berbentuk chain seperti ini. Misalnya laku 4M dan lain sebagainya. Ada gambaran kan ya. NFT juga basicnya adalah blockchain juga di OpenSea itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya survei dulu. Yang masih mau kuliah daring, angkat tangan. Kalau lebih banyak yang pengen daring, ya sudah daring minggu depan. Coba angkat tangan kalau mau kuliah daring. Oke, saya lihat di halaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Halaman 1 aja belum penuh ya. Halaman kedua juga. Oke, halaman 1 sudah penuh. Halaman kedua ada. Oke, saya 20 orang yang kepengen kuliah daring, 20 orang yang tidak kepengen kuliah daring. Oh, lebih ya. Oke, saya putuskan minggu depan kuliahnya kita jadwalkan daring dulu ya. Kalau semisal kalian butuh luring ya nanti saya jawab di kelas. Oke, bisa kita tutup ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Presenter berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.